sedekah 50.000, tangan kiri pegang 5.000, menang sing ndi kira-kira? 5.000. Tarik menarik itu Pak, 50.000, 5.000, 5.000, 50.000. Sing menang 5.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bakhil ini membinasakan. Orang bakhil itu ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minal jannah, jauh dari surga, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Tapi kalau orang yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Rasulullah SAW menyebutkan, man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah kasih rizki, falam yu'adzi zakatah, kemudian orang ini tidak mengeluarkan zakatnya, musila lahu maluhu yaumal qiyamah sujjaan aqra, maka harta yang Allah berikan, apakah emasnya, apakah kenapa maling, semuanya bisa, harta, emas, sawah, ladang, hasilnya itu tidak dikeluarkan untuk zakat infak, nanti dijadikan oleh Allah sujaan, ular akrab yang berbisa. Tahu? Kemudian kalau semakin hartanya banyak, maka ular ini semakin besar. Kemudian ular ini akan menggigit dia, akan melilit dia. Kemudian ular ini mengatakan, ana maluka, ana kanzuka, aku ini hartamu, aku ini simpenanmu, aku ini harta yang kau tumpuk-tumpuk itu. Kemudian Rasulullah membaca, la yahsabanna alladziina yabkhuluna, dan seterusnya. Jangan menyangka orang-orang yang bakhil itu hartanya akan abadi, musnah, gak barokah malah Bapak Ibu. Maka salah satu dalam hadis salasun muhlikat, ada 3 yang membinasakan. Rasulullah menyebutkan apa itu? Suhun muta'. Suh itu bakhil. Kalau bakhil itu masih standar. Tapi kalau suh itu di atasnya bakhil. Berarti nopo? Medikin temen. Kalau bakhil itu saya medit boten mawon. Paling kalau di atasnya itu suhun itu nemen, Pak. Sampai saat bakhil itu dia masih mengeluarkan, tapi suh ini lebih bahaya. Contohnya aja, orang ini lapar. Kalau lapar harus apa? Makan kan? Dia ini lapar, dia harus makan. Duit, punya duit, Pak. Tapi emang golek gratisan. Timbang tuku, bro. Dia ini sakit, harusnya dia beli obat, periksa dokter, ada duit. Tapi apa? Emang nyugino dokter itu. Ini suh bakhil muta' yang ditaati, membinasakan ini. Arab sodako, jadi setan itu senantiasa apa? Menggoda, eman, ojo gitu. Tapi nyon saya Pak, orang itu nanti ketika di surat As-Saff nih ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah seandainya engkau akhirkan, engkau hidupkan aku sebentar saja ya Allah, apa keinginannya? Fa as-saddaqa, aku akan sedekah, wa akum minas sholihin, dan aku kepingin menjadi orang yang soleh. Tapi wis kasep,
wis mati. Disembelihkan bukan kambing Pak, tapi nama lah wis mati disembelih. Sing urip ketika seger buger arep dunya lho, itu harus. Dan orang ini nyesel, kenapa coba aku sedekah? Seandainya dia tahu bahwa orang sedekah itu nanti dapat pahala surga yang luar biasa, dia nyesel itu tadi. Ya Allah, seandainya engkau akhirkan ajalku sebentar saja ya Allah, fa'asaddaq, aku akan sedekah. Harta yang disedekahkan itu bukan hilang, tapi apa? Disimpan, dan itulah nanti yang menemani saya jenengan di mana? Akhirat, dikubur kita. Itu orang yang sedekah itu kadang Pak nyesel, bukan hanya di dunia. Pernah saya itu diundang makan, jadi saya cerita aja, kenyataan Pak. Diundang teman makan, diundang makan itu belum aja Pak saya. Setelah itu dia mau cerita kapan? Aku ayo Ustaz pada makan. Ternyata Pak Bu, setelah makan selesai dia cerita, bener Ustaz. Apa aja sih bener? Wong soda kok diganti cash berapa? 10 kali lipat bahkan lebih. Tidak terbayangkan, tidak terbilang. Kenapa? Aku esok mau sedekah hari Jumat 50.000. Sebelum Jumat saya dapat telepon teman saya sukses di Jakarta, minta nomor rekening, dia bagi-bagi. Dapat saya transferan berapa berarti? 500.000. Bener, makanya saya ngundang Ustaz makan tadi Pak. Ya udah gelem ae Pak. Tapi nyuwun sewu, teman saya ini nyesel. Nyeselnya apa? Esok mau Pak Jumat itu dia sebenarnya mau sedekah 100.000. Gak jadi dari 100 apa 50 apa 100. Akhirnya menang. Akhirnya tak bilang, lo nek 100 ana lara piro sampean? Oh nek 1 juta. Tapi karena dia ini namanya menyesal itu tadi. Tapi jenengan jangan kemudian niru lu mau jaga nondoke PT loro. Bener gak dari 100 manik mau? Wis tak sedekah aku anteni HP-ku. Oh, nok sing ngepel, Pak. Tapi ternyata sing ngepel apa? Astagfirullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, ini penyakit-penyakit di masyarakat. Yang kelima, kebiasaan menggunjing. Napa nih berarti menggunjing? Ngerasani riba. Ini kebiasaan yang sudah menyebar Pak Bu, orang terbiasa. Padahal ini bisa membinasakan. Lamma urija bi, ketika aku di mi'rajkan, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum. Kaum ini lahum atfarun min nuhas. Kaum ini memiliki kuku. Kukunya bukan kuku saya dengan ini, tapi kukunya ini min nuhas, terbuat dari timah. Kemudian yahmasuna ujuhahum. Terus kukunya yang panjang-panjang, bukan kuku yang seperti saya dengan ini, tapi dari timah, kemudian digarukkan wujuhahum ke wajah mereka. Wasudurahum, dada mereka. Jadi digaruk, berdarah, bercucuran, mengerikan kayak demikian, mukanya, dadanya, badannya. Fakul, maka aku bertanya kepada malaikat, man haula'i ya Jibril, siapa mereka itu Jibril, orang yang kayak demikian. Mereka menggaruk wajahnya sendiri,
malaikat Jibril mengatakan haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas. Mereka itu adalah orang-orang yang makan daging saudaranya. Berarti sih tadi makan daging saudaranya. Orang yang menggibah. Surat Al-Hujurat. Orang yang riba itu seperti memakan bangkai daging saudara. Tentu saja dengan membencinya. Tapi nek menggunjing ngerasane iku enak napa mboten? Gak kerasa. Ngomongi wong ngalor ngidul entek amek kurang boleh sampai istilah itu. Gak entek-entek. Gibai orang semuanya Pak. Semua digibai, semua diomong. Maka hakikatnya mereka ini makan bangkai saudaranya. Kemudian wayaqauna fi a'radihim. Kenapa mereka itu mencakar wajah mereka, dada mereka? Karena mereka itu senang menggunjing kehormatan mereka juga. Memakan daging saudaranya. Kemudian mereka juga menggunjing kehormatan mereka. Nyuwun sewu, biasanya orang menggunjing kira-kira goleki apike napa eleke, Pak? Astagfirullahaladzim. Loh itu lisan, makanya penyakit yang banyak atau anggota tubuh kita yang banyak melakukan salah dosa itu apa? Lisan. Umar Ibn Khattab itu kalau mau tidur Pak, kalau di kitab Minhajul Muslim itu senantiasa muhasabah. Umar kalau mau tidur itu ingat siapa hari ini yang dizalimi atau siapa hari ini yang didoakan ketika mau tidur. Terus kemudian Umar senantiasa kadang ada cemeti cambuk di pinggirnya, kemudian dipukulkan kakinya. Kaki ini mau melangkah dan dia dipukulkan tangannya, ini mau melakukan apa? Ini mau tanda tangan apa aja. Senantiasa muhasabah sebelum tidur. Kalau saya jenengan yang banyak dipukul apa Pak? Makanya sebelum tidur muhasabah loh. Tapuk dewe Pak enggak apa. Ojo napuk pasangan loh, tapuk sendiri. Lu kenapa? Iki mau ngunjingi opo. Nyuwun sewu, kalau saya dengan keluar dari lisan kita ini, omongan yang keluar dari lisan kita, seandainya itu nyuwun sewu Pak, bisa tertulis, inten-inten berapa ribu kira-kira saya. Terus yang kedua, seumpama 1 rim Pak sehari. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, kira-kira kalau kita pilih yang kebaikan, yang dipakai untuk zikir, yang dipakai untuk baca Quran, yang dipakai untuk tawasul bil haq, tawasul bis sabr, itu berapa dengan yang dipakai untuk ghibah, ngerasani wong gak karu-karuan? Kira-kira banyak mana? Kita yang tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian yang keenam, ada 7 biar selesai. Ini termasuk yang membinasakan kita bersosial bermasyarakat adalah menyakiti tetangga. Saya jenengan punya tetangga. Kita ini makhluk sosial, pasti punya tetangga, punya teman, punya keluarga tadi. Maka jangan sampai menyakiti tetangga. Ada hak-hak tetangga yang harus kita tunaikan. Ada hak dan kewajiban. Bahkan ibu-ibu, kalau masak tonggoi ojo cuma dikasih ambune tok. Makanya jangan kalau mau masak banyakkan apa nih? Kuahnya. Masak soto 1/2 kilo. Gai sing gede Pak Bu. Panci lorek. Tonggoi dibagi meskipun cuma apa?
Dan tonggo dikei aroma tok Pak, tuas ngiler. Saya jenengan juga begitu pula, jangan menyakiti tetangga. Macam-macam menyakiti itu, mengganggu tetangga. Punya nyuwun sewu. Apa maneh iki musime son borek gitu Pak. Lah kok jenengan seumpama tangga iki duwe son borek. Jenengan itu mau istirahat, kira-kira sakit apa boten? Terganggu napa boten? Loro untu pisan. Jangan menyakiti tetangga, bisa dengan macam-macam menyakiti tetangga. Sampai Rasulullah wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna iman seseorang, demi Allah tidak sempurna iman seseorang, diulangi 3 kali. Sampai ditanya, "Kila man ya Rasulullah?" Sinten Rasul? Orang yang tidak beriman itu. Rasulullah mengatakan, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu." Orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatan. Tonggo ini gak tenang Pak. Dengan adanya orang tadi, tetangganya gak tenang. Maka bagaimana saya jenengan mulai dari diri kita, jangan sampai mengganggu tetangga, karena saya jenengan juga tidak mau diganggu. Orang kira-kira ini kisah turu apa orang? Orang baik kalau bermasyarakat, siapa yang menilai baik? Orang lain, bukan diri kita. Kalau jenengan ditanya, "Bu, Pak, jenengan piyantun sae napa boten?" Ya sae. Jenengan piyantun sae napa boten? Wah, aku wong tak beneran. Boten, rata-rata orang itu kecap ya nomor 1. Tapi yang nilai baik itu bukan saya jenengan, tonggo. Maka kalau bermasyarakat itu ngenten Pak. Seumpama ada berita kematian, diumumkan kan biasanya di masjid. Kalau yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un semua dengar, si fulan, orang ini ahli ibadah, ahli sedekah, orang ini baik meninggal, semua orang bersedih, semua orang nangis. Ya Allah, wong apik koyo ngono. Innalillahi. Lah kok sisuke Pak Bu diumumno, wong iki sampah masyarakat, membuat keresahan, ambek tonggo gak tau semrawut, diumumkan berita kematian, sing ngerungokno ya kamu. Alhamdulillah modian. Astagfirullahaladzim. Loh gitu Pak. Maka saya dengan bermasyarakat, bagaimana dengan tetangga kita? Jangan mengganggu tetangga. Banyak hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi hidup dalam bertetangga ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Hasan Al-Basri itu, beliau bertetangga dengan orang Yahudi. Suatu saat Imam Hasan Al-Basri ini sakit Pak. Orang Yahudi cari di mana ini sang imam. Akhirnya dapat info bahwa Syekh Imam Hasan Al-Basri sakit. Apa yang dikatakan orang Yahudi, tonggo Pak. Rumah itu kalau di sana itu kan apa namanya? Tingkat gitu, tapi tingkatnya bukan kayak rusunawa, tapi memang karena apa? Tanahnya kayak demikian. Lah orang Yahudi itu rumahnya di atas rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Kemudian orang Yahudi datang ke rumahnya beliau, kemudian dia dipersilahkan masuk. Ketika dia di tempat ruang tamunya, maka dia melihat ada air yang mengalir dari atas Pak. Maka orang Yahudi ini, loh ini atas ini kan rumahku, pas ini berarti tempat kamar mandiku. Wis ngelumut Pak. Ditanya, ini sudah mulai kapan bocornya? Oh sudah lama. Ada sebulan, ya lebih, setahun lebih. Kira-kira 20 tahun sejak saya menggunakan tempat ini. Bocor, terembes. Imam Hasan Al-Basri gak komplain.
Akhirnya melihat akhlaknya sang imam, orang Yahudi ini masuk Islam. Coba kalau sekarang wit-witane mengkelung dan tonggone lapor RT diselesaikan di kelurahan. Astagfirullahaladzim. Islam memberikan contoh tetangga. Sampai Rasulullah ketika mau meninggalnya senantiasa berwasiat, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga, berbuat baiklah kepada tetangga. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, hati-hati, ini yang bisa juga mendatangkan kesulitan hidup, baik di dunia atau akhirat, adalah ini masih hubungan dengan manusia, suka menyebut-nyebut pemberian atau apa? Mengungkit pemberian. An Abi Dzarrin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Dzar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, salasatu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, wala yad'u ilaihim, tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara, tidak disapa, tidak dilihat, wala yuzakkihim, tidak disucikan mereka, walahum azabun alim, dan mereka diazab dengan azab yang pedih. Qal faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mi'aran, dan ini diulang-ulang sampai 3 kali. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, bahkan mereka diazab. Siapa 3 orang ini? Qala Abu Dzar. Kemudian Abu Dzar meneruskan, khabu wa khasiru ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah. Alangkah ruginya, alangkah celakanya, kata Abu Dzar. Siapa itu ya Rasul? Rasulullah menjawab, 1, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, kebaikannya. Sampai ojo sombong. Biyen sampeyan gak duwe apa-apa, sing nolong sampean sapa? Nek kan aku dadi opo sampean? Pinter masuk kok. Berarti apa? Yang mundat-mundat ya basa Jawa. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang ini mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut pemberiannya, padahal dia nolong dulu baru, sekarang diungkit-ungkit, kira-kira pahalanya gimana? Hati-hati. Maka sampai dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri juga, ingat 2 hal, lupakan 2 hal. Ingat 2 hal adalah ingat dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala, agar senantiasa kita istighfar, banyak beramal soleh. Ingat apa? Dosa-dosa kita. Terus ingat kebaikan Allah Ta'ala. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sehingga kita semakin bersyukur, semakin taat. Dan lupakan 2 hal. Lupakan apa? Lupakan kalau dalam bermasyarakat kebaikan kita. Apa yang sudah pernah kita lakukan, apa yang pernah kita bantu, maka lupakan. Sudah, wes biyen, tidak usah diungkit-ungkit. Terus lupakan apa? Lupakan kesalahan orang lain. Ojo di iling-iling. Kadang orang itu tak iling-iling, nganti mati. Astagfirullah. Al-Mannan, yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, diazab, orang yang mengungkit-ungkit. Yang kedua, wal munafiq sil'atahu bil halfi al-fajir, orang yang menggunakan hartanya dari sumpah dusta. Jadi orang ini menggunakan hartanya, dia dapat harta, tapi dari apa? Sumpah dusta, persaksian palsu. Lu banyak lo Pak sekarang. Karena dia ngerti hukum, dia tahu
kemudian dia melakukan gugatan hukum karena dia pinter, akhirnya dia bisa ngambil harta orang lain, bisa merampas harta orang lain karena menang di peradilan padahal itu bukan haknya. Naudzubillah min dzalik. Banyak sekarang. Jangankan itu, wong laut iso dipagir. Tiba-tiba wah, naudzubillah min dzalik, luar biasa itu. Dia dapat itu nanti di akhirat tidak dilihat, tidak disucikan, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dalam hadis ini, al-musbil izarahu, orang yang memanjangkan kainnya. Artinya dia pakaian yang laki-laki itu sampai menutup mata kakinya. Pak Bu, sunnahnya orang Islam ini, dan termasuk ini adalah sunnah Rasulullah, hendaknya kalau pakai sarung, pakai celana, hendaknya jangan menutup mata kaki, harus di atasnya. Ini laki-laki. Ini sekarang kebalik ya Pak. Nek lanang iki kudu diangkat sarung celana. Nek wedok kudu ditutup semua karena aurat. Dasane iki mboten ya Pak. Sing lanang malang gawe celana ngantos lho sampai belakang iki robek karena diinjek Pak. Lah sing wedok tambah lah suwane pokoke menungso niku dikongkon ngalor malah ngidul tuwe napa jenenge kulit hitam kepingin di putihke, sing putih kepingin menungso yang gak rasa syukur Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu tadi 7 hal yang hendaknya saya dengan hindari. Hendaknya kita berpaling dari peringatan Allah. Jangan durhaka kepada orang tua, hindari jauhi bermuamalah dengan riba. Jangan pelit bakhil, tapi jadilah orang yang loman dermawan. Hindari, hentikan sifat menggunjing. Kemudian dengan tetangga hendaknya berbuat baik, jangan menyakiti tetangga. Dan yang terakhir tadi, jangan menyebut-nyebut pemberian atau mengungkit-ungkitnya. Semoga saya panjenengan senantiasa diberikan keistiqomahan. Semoga saya jenengan bisa mengamalkan 7 poin ini tadi, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dan terhindar dari berbagai macam fitnah, musibah dan cobaan. Allah muliakan kita, keluarga kita mulia, diangkat derajatnya dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ja'al auladana wa ahlana min ahli ibadah, min ahli tahajjud, min ahli al-Quran, min ahli sadaqah, min ahli al-ilm, min ahli al-khair, min ahli la ilaha illallah, min ahli al-jannah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.